Halo guys, welcome to Mr. Sulingmas Channel. Di video kali ini akan saya sajikan salah satu skakmat terbaik dari pertandingan catur Mr. Sulingmas. Tanpa basa-basi langsung kita saksikan aja guys ulasan pertandingannya. Di sini Mr. Sulingmas memegang bidak hitam sedangkan lawan memegang bidak putih. Lawan mengawali pertandingan dengan melangkahkan pionnya ke E4. Diikuti oleh hitam melangkahkan pionnya ke C5. Ini adalah pembukaan Sicilian defense. Kemudian dilanjutkan dengan putih melangkahkan kudanya ke F3. Lalu diikuti oleh hitam melangkahkan kudanya ke F6, sekaligus mengancam pion putih di E4. Menerima ancaman dari hitam, lalu putih melangkahkan kudanya ke C3 untuk membackup pion di E4. Kemudian hitam melangkahkan pionnya ke D6. Kemudian putih melangkahkan pionnya ke D3. Lalu diikuti oleh hitam melangkahkan gajahnya ke G4, sekaligus mengancam kuda putih di F3. Menerima serangan ini, lalu putih melangkahkan pionnya ke H3 untuk mengusir gajah hitam. Melihat hal ini, gajah hitam melarikan diri ke H5. Kemudian putih melangkahkan gajahnya ke E2 untuk membackup kuda putih di F3. Kemudian hitam menjalankan pionnya ke E5. Diikuti oleh putih melangkahkan gajahnya ke G5, sekaligus mengancam kuda hitam di F6. Melihat hal ini, hitam lalu melangkahkan pionnya ke H6, sekaligus berniat mengusir gajah putih di G5. Gajah putih kemudian memakan kuda hitam di F6, lalu dimakan kembali oleh menteri hitam. Kemudian putih kembali melakukan serangan dengan melangkahkan kudanya ke D5, sekaligus mengancam menteri hitam. Menerima ancaman ini, lalu hitam melangkahkan menterinya ke D8, sekaligus untuk melindungi petak C7 dari serangan kuda putih. Karena bila kuda putih melangkah ke C7, tentu akan sangat berbahaya bagi hitam, karena akan mengancam skak raja hitam sekaligus mengancam benteng hitam di A8. Kemudian putih melakukan rokade, lalu diikuti oleh hitam melangkahkan kudanya ke D7. Kemudian menteri putih melangkah ke D2, lalu diikuti oleh kuda hitam ke F6 sekaligus mengajak pertukaran kuda dengan putih. Ajakan pertukaran kuda ini diambil oleh putih, lalu dimakan kembali oleh menteri hitam. Di sini putih langsung melakukan serangan dengan melangkahkan menterinya ke A5, karena putih melihat ada celah yang kosong yang ditinggalkan oleh menteri hitam di pertahanan kanan dari hitam. Di sini hitam sudah berhitung bahwa tentu dia akan kehilangan beberapa pionnya dan melangkahkan gajahnya ke E7, sehingga terdapat celah untuk melarikan diri dari serangan skak dari menteri putih. Sesuai perkiraan dari hitam, menteri putih melakukan serangan ke B5 untuk melakukan skak terhadap raja hitam. Menerima ancaman ini, lalu hitam melarikan diri ke F8, lalu diikuti oleh menteri putih makan pion di B7 sekaligus mengancam benteng hitam di A8. Lalu benteng hitam melarikan diri ke D8. Setelah itu menteri putih memakan pion hitam di A7. Kemudian diikuti oleh hitam melangkahkan pionnya ke G5. Inilah momen-momen hitam melakukan serangan balik terhadap putih. Melihat serangan balik ini, terlihat putih sangat grogi dan sangat terkejut, sehingga melakukan langkah yang sangat blunder dengan melangkahkan kudanya ke E1, sehingga membiarkan gajahnya di E2 dimakan oleh gajah hitam.
Setelah makan gajah putih di E2, gajah hitam kembali mengancam benteng putih di F1. Dan tentu saja benteng ini tidak bisa melarikan diri, dan putih hanya bisa melangkahkan pionnya ke F3. Lalu tentu saja benteng putih ini dimakan oleh gajah hitam. Lalu dimakan kembali oleh raja putih. Kemudian hitam melangkahkan rajanya ke G7 dengan maksud agar benteng hitam bisa mengusir menteri putih dari area pertahanan hitam. Kemudian diikuti oleh putih melangkahkan rajanya ke G1. Kemudian hitam menjalankan rencananya mengusir menteri putih dengan melangkahkan bentengnya ke A8. Menerima ancaman dari benteng hitam, lalu menteri putih melarikan diri ke C7. Lalu diancam kembali oleh benteng hitam di C8. Lalu menteri putih kembali melarikan diri ke D7 dan dikejar kembali oleh benteng hitam di D8. Lalu menteri putih melarikan diri ke C6. Setelah langkah putih tersebut, lalu hitam melakukan penetrasi ke area pertahanan putih dengan melangkahkan menterinya ke F4. Lalu diikuti oleh menteri putih ke D5. Di sini putih melakukan langkah yang blunder karena menjalankan menterinya ke D5. Karena terlihat bahwa menteri putih ini terperangkap di tengah, tidak bisa membantu pertahanan apalagi menyerang pertahanan dari hitam. Melihat hal ini, lalu menteri hitam melangkah ke E3 sekaligus mensekak raja putih. Lalu raja putih melarikan diri ke H1. Kemudian diikuti oleh hitam menjalankan pionnya ke H5. Di sini terlihat bahwa putih tidak bisa berbuat banyak menghadapi gempuran dari hitam dan hanya melangkahkan pionnya ke B3. Melihat hal ini, hitam semakin agresif dengan melangkahkan pionnya ke G4. Melihat hal ini, lalu pion putih memakan pion hitam di G4 dan dimakan kembali oleh pion hitam di G4. Di posisi ini terlihat bahwa pion putih di H3 tidak berani memakan pion hitam di G4. Karena bila hal ini dilakukan tentu akan sangat berbahaya bagi putih. Bila hal ini dilakukan tentu hitam akan melangkahkan bentengnya ke H8 sekaligus terjadi skakmat. Dan tentu saja ini yang dihindari oleh putih. Dan putih hanya menjalankan pionnya ke C4. Tentu saja ini dimanfaatkan dengan baik oleh hitam dengan memakan pion putih di H3. Melihat hal ini, lalu raja putih melangkah ke H2. Lalu pion hitam memakan pion putih di G2. Lalu dimakan kembali oleh raja putih. Di sini terlihat bahwa raja putih semakin terpojok karena perwira-perwiranya tidak bisa melindunginya dari serangan hitam yang bertubi-tubi. Dan di sini terlihat bahwa para perwira putih dengan posisi yang sangat tidak nyaman. Melihat hal ini, hitam semakin agresif melakukan serangan dengan menjalankan menterinya ke E2 sekaligus mensekak raja putih. Lalu raja putih menghindar ke G3. Kemudian hitam menambah daya gedor serangan dengan melangkahkan bentengnya ke H8. Setelah itu putih lalu menjalankan kudanya ke F3, lalu diikuti oleh benteng hitam melangkah ke H6. Dan di sini terlihat bahwa hitam membiarkan bentengnya yang satu lagi di A8 dimakan oleh menteri putih. Dan hal ini dibiarkan oleh hitam karena tentu saja menteri putih tidak bisa berbuat banyak karena dengan posisi yang sangat tidak strategis. Dan di sini terlihat bahwa dalam beberapa langkah ke depan tentu saja
Raja Putih akan semakin terpojok dan keadaan ini sudah dikuasai oleh hitam. Setelah benteng hitam di A8 dimakan oleh Menteri Putih, lalu benteng hitam di H6 melangkah ke G6 sekaligus melakukan skak terhadap Raja Putih. Di sini terlihat bahwa Raja Putih sudah tidak bisa kemana-mana lagi dan hanya bisa melangkah ke petak H3. Dan tentu saja ini dimanfaatkan dengan baik oleh Menteri Hitam dengan melakukan skakman yang sangat luar biasa dengan melangkah ke G2. Demikianlah guys skakman yang sangat cantik dari pertandingan catur Mr. Suling Mas. Semoga bisa menghibur sobat catur sekalian.